guys, kali ini bukan cuma nonton, menghadiri gala premier film Munafik. Film Munafik ini merupakan film adaptasi dari Malaysia yang akan dibuat filmnya pada tanggal 2 November nanti. Yuk kita simak pressconnya. Teman-teman, seperti biasa terima kasih saya ucapin buat teman-teman KOL, media, dan fans yang udah datang hari ini, sore ini. Terima kasih Datuk sudah jauh-jauh datang dari Malaysia. Thank you for this great collaboration. Mas Guntur, terima kasih. Ali, terima kasih. Jadi saya senang banget hari ini kita bisa announce title Munafik. Ini judul besar horor dari Malaysia yang kita udah workout kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita bisa announce, kita senang banget dan kita mohon doa dan restu dari teman-teman semua. Dari Scoop, terima kasih sudah mempercayakan judul ini buat Unlimited dan tim, dan semoga hasilnya bisa bisa bikin bangga lah gitu, bisa memuaskan kita semua bisa puas sama hasilnya dan bisa jadi tontonan yang menyenangkan dan menghibur. Terima kasih. Amin, luar biasa. Terima kasih kepada Unlimited Productions ya, di mana produsernya ialah Pak Oswin ya, dan juga sutradara bakal mengarahkan filem Munafik versi Indonesia ya, yaitu Pak Guntur sebagai Pak Guntur. Pak usianya berapa sekarang? Udah Pak 30 plus. 10. Bohong kamu sudah setengah abad lupa. Oke, pertama kali saya ucap terima kasih lah kepada mereka yang terlibat dan juga kepada semua pemain-pemain ya untuk filem Munafik versi Indonesia ini. Dan saya sebenarnya mewakili anak saya yaitu Syamsul Yusof, sutradara pada filem Munafik 1 dan 2. Dia mohon maaf karena tidak dapat hadir. Jadi dia hantar ni bapaknya yang tua ni ke sini. Kata ni bapak pergi wakilkan saya. Saya banyak urusan yang tidak selesai. Jadi saya kata kamu ni, saya sudah tua-tua diarahkan juga. Kadang-kadang dalam kerjaan ni saya terpaksa dengar juga rungutan daripada orang-orang muda ya. Saya sebenarnya adalah seorang sutradara asalnya. Pada usia saya dalam 30 tahun sudah jadi sutradara. Saya pemain film sebenarnya itu, pelakon film. Kemudian menjadi producer. Waktu kita buat sinetron dulu, itu asalnya saya. Lepas sinetron kita buat 5 tahun buat sinetron, baru bikin film Pak. Bagi kita ni kan takut kan, modalnya kan besar. Kita tak tahu bagaimana respon daripada penonton. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, syarikat saya Scope Production yang bakal join produksi dengan Unlimited Production bersama-sama dengan rakan-rakan kita ya. Itu association with ANZ Film, Combined Production, Legacy Pictures ya. Dan ini satu kerjasama yang jitu bagi saya untuk kita membuat sebuah filem, remake filem. Filem ini mencapai kutipan yang sukses besar di Malaysia semuanya dengan izin Tuhan ya. Sebenarnya segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan usaha yang baik ini dapat membuahkan hasil demi implementasi kita, dan juga ini satu kerjasama kerana Malaysia dan Indonesia adalah serumpun sebenarnya ya. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan Tahun 2016, jadi kebetulan saya juga nonton filmnya dan waktu itu ini sekitar 2023. Jadi kita memang lagi mau cari, sebenarnya nggak spesifik mau cari film Munafik, tapi kita mau cari IP film pada saat itu gitu kan. Nah IP film di Indonesia kan udah banyak nih rebutannya gitu. Jadi waktu itu ada beberapa. Nah kebetulan ingat nih Munafik gitu kan. Akhirnya kita kontak lewat salah satu teman ke Syamin waktu itu anak dari Datuk Yusof ya. Kita ketemu, saya ingat kurang lebih bulan Oktober 2023 gitu. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah waktu itu kebetulan Munafik masih available gitu. Wah saya juga kaget nih, cukup excited gitu. Nah tapi perjalanan prosesnya lumayan panjang. Sampai akhirnya 2025 kita baru bisa kontak lagi bulan Maret. Nah waktu itu juga sebenarnya memang agak ragu maju mundur karena Munafik itu IP besar. Jadi bisa gak nih kita remake film ini. Jadi kita juga mau bilang, wah kita bukan mau menggantikan Munafik yang dulu terus kita bikin yang lebih bagus. Jadi tidak sama sekali. Jadi
biarlah Munafik versi Indonesia berdiri dan menjadi hebat dengan versinya sendiri. Nah, ini kita mau meremake versi Indonesia dengan jati dirinya Indonesia. Nah, terus kita ngobrol sama Mas Guntur, Mas, saya ada film nih gitu. Itu sebenarnya saya juga waktu itu masih ragu-ragu tuh kalau Mas Guntur waktu itu bilang, wah kurang menarik Pak gitu. Mungkin ya mungkin nggak jadi juga nih gitu. Kita cerita, nah saya ingat bulan Februari tuh kita ngobrol ya Mas Guntur kan. Ngobrol sama Mas Guntur. Nah, Mas Guntur nih juga ngulur-ngulur waktu nih. Saya nggak tahu nih, nggak tertarik apa memang waktunya padat waktu itu gitu kan. Iya, saya juga bingung nih. Oh iya saya bisa, ntar nggak bisa. Waduh, saya jadi bingung nih mau jalan nggak nih kita kan. Ya tapi ya sekali lagi memang dengan izin Tuhan akhirnya ya kurang lebih setelah Lebaran Mas Guntur kontak kasih waktu terus oke, kita sepakat ya karena salah satu dari Scoop juga waktu itu bilang this has to be done this year Pak, jadi harus syutingnya tahun ini gitu kan. Mas kita harus syuting tahun ini nih gitu kan ya. Waktu itu wah nggak mungkin, susah apa segala macam ya, tapi ternyata ya planningnya kita syuting nanti tanggal 2, jadi hari Minggu. Mohon doanya teman-teman semua. Dan akhirnya ya awalnya kelihatan sulit tapi along the way semuanya dimudahkan, berjalan dengan lancar ya sampai terjadi hari ini. Pertama terima kasih pada Pak Oswin. Tadi sebenarnya kita udah ketemu waktu puasa Pak Oswin yang pertama kali, terus Pak Oswin cerita ada cerita yang menarik dan memang saya pernah nonton filmnya gitu. Terus kita baca, memang agak lama waktu itu memutuskan karena sebenarnya bukan masalah filmnya bagus atau enggaknya, tapi ada kejadian personal yang menurut saya ini aduh gimana nih gitu, yang menurut saya sangat-sangat deep gitu buat saya gitu. Terus saya diskusi dengan istri saya, dengan keluarga saya, sampai akhirnya saya memutuskan kenapa nggak saya bikin gitu. Semoga yang saya bikin bisa membuat banyak orang yang mungkin relate dengan cerita itu bisa merasakan hal yang sama dengan saya sendiri seperti itu. Itu mungkin salah satu backstory saya menerima film ini. Kedua, saya pengen bikin film horor dengan sebuah treatment yang berbeda. Saya beberapa kali bikin film horor dengan plot yang A, B, C. Ini buat saya horor yang nggak cuman takut gitu, tapi ada lebih dari itu, bagaimana dramaturgi yang kuat gitu, pesan moral atau bagaimana hubungan karakter yang sangat personal kayak gitu. Nah itu pengen saya coba treatment di film ini gitu. Film Munafik lokal Indonesia ini pasti gitu kita pendekatannya kultural Indonesia, karakternya juga kita sesuaikan dengan apa yang ada di budaya Indonesia, bagaimana kita meng-create seorang ustadz gitu di film ini gitu yang memang Indonesia banget kayak gitu. Karena saya yakin masing-masing negara, masing-masing budaya itu punya pendekatan yang berbeda. Tapi secara garis besar atau secara big picture-nya itu filmnya semangatnya tetap sama. Bagaimana kita mengemasnya juga pasti harus entertain. Karena penonton juga harus dihibur, selain kita mendapat banyak hal yang positif dari film ini. Doakan aja semoga lancar, sukses, sebentar lagi syuting, hasilnya bagus, yang nonton banyak dan banyak hal yang positif yang bisa diberikan. Terima kasih. Mungkin kita nggak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menjurus ke situ kayak gitu. Nah ini di film ini kita coba jabarkan lewat peristiwa, lewat dialog, lewat karakter gitu. Jadi apa yang dibilang munafik mungkin secara umum ya, oh munafik, oh berarti kamu bohong gitu kan, kamu berkhianat kayak gitu. Nah setelah nonton film ini harusnya penonton akan merasakan, oh ternyata skopnya luas sekali ya munafik itu ya gitu. Nah disitulah kita coba treatment di ya tadi di peristiwa, di dialog, di karakter semuanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nonton Munafik itu 2016 kan ya. Nah itu film yang ketika tayang Munafik itu ada 2 film, Munafik 1, Munafik 2. Dan Munafik 2-nya itu di Indonesia gila sekali. Jadi Munafik 1 itu karena tidak sempat tayang reguler, jadi agak nggak ketahuan angkanya. Tapi begitu dibikin Munafik 2, terus tayang waktu itu hanya 1 eksibitor dan bukan eksibitor besar Indonesia yang tayangkan, tapi angkanya tertinggi 550 ribuan penonton. Jadi kalau ditanya tantangan paling besarnya itu saya ngerasa takut sama ekspektasi orang ketika nanti naskahnya jadi. Nah, alhamdulillahnya ketika bikin naskah Munafik ini, Pak Oswin sama Mas Guntur itu luar biasa helpful sekali. Akhirnya dalam waktu yang cukup singkat ya, Mas Oswin ya, kayak cuman 2 bulan lebih kurang kita tektokan 2 bulan, hajar.
terbantu akhirnya. Tapi kalau ditanya tantangan paling besarnya itu ekspektasi diri sendiri sih. Jadi kayak film Munafik ini sukses banget. Jadi kalau jelek nih pasti malu gitu. Apalagi tadi kata Datu, nanti diadu nih bagusan mana Malaysia Indonesia. Kan kita bawa negara jadinya nih. Gitu. Insya Allah, tapi dengan tim yang ini, apalagi ini kerjasama besar antara Scope sama Limited, kita bisa kasih yang terbaik. Luar biasa. Amin ya, semoga ya. Oke. Baik. Belum reading ya. Jadi thank you banget buat teman-teman KS yang pasti semuanya ini pemain-pemain top nih semuanya. Terima kasih buat dedikasi waktunya. Saya tahu mereka persiapannya cukup panjang dan sebentar lagi mau memasuki proses syuting yang pasti cukup panjang juga dan cukup sulit, banyak tantangan. Tapi memang ya balik lagi kayak teman-teman sering bilang kayak karakter yang memilih pemain ya gitu. Jadi bukan kita yang memilih pemain tapi kayak karakter yang memilih pemain. Kita diskusi juga sama teman-teman dari Scoop untuk siapa yang menjadi karakter-karakter di setiap filmnya. Dan nggak tahu kayak semua dimudahkan ngobrol dengan Arya. Waktu itu kan kita sama Mas Guntur pertama kali ngobrol, pertama kali ketemu, wah kok pemikirannya Ustadz Adam yang ada di skenario nih ada di Arya nih gitu kan. Kita diskusi sama Mas Guntur ya kan, jadi kayak lagi ngobrol tuh kayak lagi ngobrol sama Ustadz Adam gitu kan pada saat itu gitu kan gitu. Terus teman-teman yang lain waktunya walaupun kelihatannya awalnya sulit tapi bisa masuk gitu. Jadi ya saya percaya ini terima kasih rencana Tuhan semua buat semuanya dimudahkan lah semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bisa. Belum. Iya. Persiapannya lumayan banyak yang saya persiapkan sih. Karena di Malaysia juga tadi ada wawancara kakak saya Mas Dimas itu bilang apa namanya beban karena filmnya sangat sukses di Malaysia ya tentunya pasti ada rasa itu juga gitu di saya, makanya Abi nggak munafik nah. Oh itu. Jadi memang untungnya ngobrolnya juga kita waktu itu kalau nggak salah di bulan Agustus ya, Pak Alvin sama Mas Guntur kami ngobrol bulan Agustus. Mulai dari situ udah mulai nyicil lah untuk persiapan lagi gitu-gitu. Terus ya pastinya dengan skrip yang terus berkembang, baca lagi, belum benerin ayat-ayat dan lain-lain, belajar lagi dari awal tentang Iqra. Ya menyenangkan sih karena kalau mungkin saya tidak ditawarin ini, belum tentu saya bergerak untuk belajar tentang Quran lagi. Itu sih. Ya, alhamdulillah takdir Allah baik ya. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Wow. Beban tapi positif ya jadinya ya. Intinya adalah takdir Allah, apapun itu takdir Allah itu baik. Terima takdir Allah, ikhlas menghadapi itu, dan ya insya Allah hidup kita akan tenang ke depannya. Ya, alhamdulillah saya ditawarkan oleh Pak Oswin. Peran Fitri adalah peran yang sangat-sangat sakral karena memang dari situlah Munafik ini bisa memberikan ikon untuk proses tasuk yang begitu legendaris, dan saya sebagai pemain dari Indonesia merasa terhormat sekali untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Dan Pak Oswin memang waktu itu offer peran ini sekitar bulan September kalau saya. Ini adalah hadiah ulang tahun buat saya sebenarnya. Bulan September waktu itu. Jadi ditelepon langsung ke Sydney, terus diminta untuk bermain di film Munafik. Tapi saya jujur saja waktu itu belum tahu kalau saya sebagai Fitrinya gitu kan. Dan ketika dikasih tahu bahwa backgroundnya semuanya dirubah jadi khas Indonesia, dan juga Pak Guntur Suharyanto juga menjelaskan secara runut bagaimana
proses pembaharuan dari skrip yang dibuat versi Indonesianya dibikin lebih Indonesia sekali gitu. Jadi saya sebagai warga Indonesia dan filmmaker Indonesia, insya Allah mau meneruskan legacy dari Malaysia ini gitu. Mudah-mudahan. Bahwa adegan Fitri di sini actionnya sangat luar biasa, benar-benar nggak menghilangkan ikon dari bagaimana dia merayap di dinding itu, nggak dihilangkan sama sekali. Cuma ditambah lagi dengan adanya pertarungan dengan ustadz-ustadz ini gitu. Pertarungan dengan ustadz-ustadznya lebih banyak movement yang pasti nanti bikin penonton lebih terhibur lagi gitu. Sebenarnya film Munafik ini adalah satu film yang dulu di tahun itu nonton beberapa kali. Ya, jadi karakter yang saya perankan sebagai Anwar ini, kalau nggak salah dulu di Malaysia namanya Azman. Ya, jadi sebenarnya memang tetap kita benang merahnya sama dengan karakter yang di sana, cuman memang ada penambahan beberapa konflik aja. Tapi kita punya background yang hampir sama gitu. Jadi pas dapat tawaran ini, wah nih dulu sering nonton filmnya nih gitu. Kayak akhirnya dibikin versi Indonesia, ya udah nggak banyak mikir, langsung ya udah langsung ambil aja. Langsung ambil aja gitu ya. Tantangan juga pastinya berarti ya. Tantangan sebenarnya menyenangkan karena kan ya kebanyakan teman-teman udah pernah, sama Om Doni pernah, sama Arya udah pernah, sama Aja udah pernah, dan tantangan lagi yang menyenangkan adalah sama seperti yang tadi Arya bilang, kita mulai lagi bermerojah dengan Quran, terus ya ada blessing in disguise lah, selain kita ngambil peran tapi kita dapat ilmu juga. Gitu. Fun fact, sebenarnya aku castingnya bukan peran ini. Oh ya? Yes, fun fact. Aku sebenarnya castingnya buat Aini, tapi mungkin karena chemistry-nya secara look atau secara karakter lebih cocok sebagai sahabatnya Fitri, dan kita memang dulu pernah satu project bareng juga, jadi bestie juga. Jadi mungkin emang jodohnya emang sama Kak Aca ya, jadi bestie. So also blessing in disguise. Aku bisa lebih gampang memainkan itu karena memang kita udah pernah satu project bareng. So I think and aku juga nonton film Munafik ini juga dulu banget waktu even masih di bioskop, dan aku kayak wah ini film emang keren banget. Ternyata nggak sengaja udah manifest. Now I'm in a Munafik project. We never know. The universe works in a mysterious way. Thank you. Wow, luar biasa. Kita berikutnya silakan Ibu Isabella. Aku di sini berperan sebagai Umi, sebagai ibunya Fitri dan juga sebagai istri pertamanya Haji Mansur. Suami saya sebelah sana. Ya. Haji Mansur. Ditutupi oleh istri kedua. Ya. Sudah ada perannya. Tapi kita semua akur kok. Harus. Ya, dan senang sekali bisa berkesempatan, dan seperti kayak Aca juga sempat mention bahwa meneruskan legacy dari film dari Malaysia ini, tapi tentunya dengan bukan dengan menggantikan apapun, tapi justru untuk menambah dan juga membuat penonton juga tambah penasaran, karena pastinya ada banyak sekali adaptasi yang yang Mas Guntur udah persiapkan lah, pokoknya akan seru sekali seperti itu. Oke, kalau aku boleh pilih nih, ini peran dari Kak Isabel ini menyenangkan kepada audiens atau menyebalkan gitu loh? Menyenangkan sih. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Yang pasti sangat disayang. Oke, sangat disayang. Iya. Clue ya. Ya, di sini, hai semua, apa kabar? Yang pasti di sini aku memerankan yang menyebalkan kali ya. Si paling menyebalkan. Yang pasti bertolak belakang karakternya dengan peran-peran yang lain di film lain. Seru, tapi seru kerjasama dengan tim ini tuh seru, membedah skrip, membedah karakter masing-masing dengan coach kita Mas Rosa gitu, dimana kita olah tubuh, terus udah gitu mempelajari metode-metode yang Mas Rosa sudah berikan kepada kita, berdiskusi dengan Mas Guntur juga sebagai sutradara. Unik sih film ini nantinya versi Indonesia tanpa menghilangkan marwahnya film Malaysia gitu. Ya wajib tonton pastinya, harus. Haji Mansur dan Haja Zulfa.
Sebenarnya ibunya Fitri ini. Oh itu, istri senior. Oke, itu aja berarti sejauh itu. aja, ya. Dikasih peran ini kira-kira bagaimana tuh kira-kira nih? Seneng Jadi banget. ART gitu loh. Apapun pokoknya peran yang dikasih, semoga menjadi berkah, itu aja. Amin. Karena peran apapun juga mau kecil mau besar itu pasti punya nilai di situ ya, punya nilai, punya kontribusi untuk namanya membuat cerita ini menjadi menarik ya. Oke, Mas Donis, jadi setan bisa ya. Ini film horor pertama aku. Oke, wow. Dulu itu aku kayak takut main film horor gitu karena di tahun lagi lebih percaya diri. Ya udah deh, ambil aja. Luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kamu dikasih ini ada kakak-kakak juga, ada om tante di sini main bareng gitu loh. Dikasih tahu nggak kamu bakal main film dengan ini, dengan itu? Dikasih tahu nggak kira-kira waktu itu? Nggak dikasih tahu. Oh gitu. Oke. Sejauh ini peran Amir, kamu bisa kasih tahu nggak peran Amir itu seperti apa sih? Peran Amir ini seperti penurut, terus patuh sama kedua orang tuanya. Kalau udah ada satu keinginan harus dituruti. Oh. Wow. Luar biasa lah, anak-anak skena ya. Ya kan. Oke, makasih ya sayang ya. Buat tepuk tangan lagi dong buat semuanya dong. Oke. Mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala film ini mendapat sukses yang besar, bukan saja di Indonesia tapi juga di Malaysia dan di seluruh dunia. Amin. Terima kasih.